Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari Injil Lukas bab 11 sampai dengan 15. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali pendalaman kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami, amin. Injil Lukas bab 11 dimulai dengan ajaran Yesus tentang hal berdoa. Suatu kali Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Selesai berdoa, murid-muridnya berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Kata Yesus, "Kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan secukupnya. Ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan." Dalam Injil Matius juga ada doa Bapa kami, tetapi rumusannya berbeda sedikit. Yesus tidak memberi rumusan doa, melainkan isinya, dan itu sama dengan Matius. Dikuduskanlah namamu. Nama Allah adalah kudus. Kita orang berdosa dapat mencemarkannya dengan menyebutnya tanpa hormat, memakainya untuk sumpah serapah, menyembah berhala yang bukan Allah. Kita menguduskan nama Tuhan dengan menyebutnya penuh hormat dan dengan tingkah laku kita yang terhormat dan tanpa cela sebagai anak-anak Bapa. Mintalah, maka kamu akan diberi. Yesus menjelaskan itu dengan contoh ini. Jika seorang pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya, mengetok pintu dan berkata, "Saudara, tolong pinjamkan 3 roti. Aku kedatangan tamu yang dalam perjalanan dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Lalu saudara itu menjawab, "Jangan ganggu, aku dan anak-anakku sudah tidur." Kalau orang itu minta terus tanpa malu, maka orang itu akan bangun juga dan memberikan apa yang ia minta. Maka kata Yesus, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu." Bapa manakah di antara kamu, kalau anaknya minta ikan, akan memberikan ular kepadanya ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberi kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Suatu kali, Yesus mengusir roh jahat dari seorang bisu. Setelah setan itu keluar, orang itu bisa berkata-kata. Di antara orang banyak, ada yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Kata Yesus, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, pasti runtuh. Kalau iblis melawan dirinya sendiri, bagaimana bisa bertahan? Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Kalau tidak dapat, ia kembali ke rumah yang telah ia tinggalkan. Ia mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan teratur. Lalu ia pergi dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat dari dia dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari semula. Jadi, janganlah kita biarkan rumah hati kita kosong. Undanglah Roh Kudus untuk diam di dalamnya dan memenuhinya dengan kehadirannya yang kudus. Siapa yang berbahagia? Sementara Yesus berbicara, seorang perempuan di antara orang banyak berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Jawab Yesus, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Jadi, Maria disebut berbahagia bukan karena pertalian darahnya dengan Yesus, tetapi karena ia telah mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Tanda Yunus. Orang banyak yang mengerumuni Yesus minta suatu tanda. Kata Yesus, angkatan yang jahat ini menghendaki suatu tanda. Kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Seperti Nabi Yunus tinggal 3 hari dalam perut ikan, demikian juga Anak Manusia tinggal 3 hari dalam rahim bumi. Orang-orang Nineve bertobat ketika mereka mendengar pemberitaan Nabi Yunus. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pelita tubuh. Tak seorang pun menyalahkan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Pelita diletakkan di atas kaki Dian supaya dilihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jagalah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap.
Jika seluruh tubuhmu terang, maka seluruhnya akan terang. Terang di sini adalah terang iman yang kita peroleh dengan membuka hati kita kepada Yesus. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi, tetapi ia tidak mencuci tangan sebelum makan. Orang-orang Farisi heran, dan Yesus berkata, "Kamu bersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Masih ada 4 hal lain yang dikecam Yesus, mungkin diucapkan pada kesempatan lain, yaitu, "Kamu membayar persepuluhan, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Kamu suka menerima penghormatan, tapi kamu seperti kuburan tanpa tanda. Kamu meletakkan beban berat yang tak terpikul, tapi kamu sendiri tidak menyentuhnya. Kamu membangun makam nabi-nabi, tapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha masuk kamu halangi." Lalu Yesus berangkat dari situ. Para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai Yesus dan berusaha memancingnya dengan berbagai pertanyaan supaya dapat menangkap dia berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang berkumpul hendak mendengar pengajaran Yesus. Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, "Hati-hati terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Hai sahabat-sahabatku, jangan takut terhadap orang yang dapat membunuh tubuhmu sesudahnya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Takutilah dia yang sesudah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka." Burung pipit dijual 5 ekor 2 duit, tak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat. Barang siapa menyangkal aku, akan disangkal Anak Manusia di depan malaikat-malaikat Allah. Barang siapa mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Maksudnya, orang yang menolak Yesus dalam masa pelayanannya di depan umum diberi kesempatan lain untuk bertobat. Tetapi orang yang menolak Roh Kudus tak mungkin diampuni, karena Roh Kuduslah yang memberi rahmat pertobatan, pengampunan,
dan pembaharuan. Selanjutnya Yesus berkata, apabila kamu dihadapkan kepada pemerintah atau penguasa, jangan khawatir bagaimana dan apa yang akan kamu katakan untuk membela diri. Roh Kudus akan mengajari kamu apa yang harus kamu katakan. Orang kaya yang bodoh. Seorang di antara orang banyak berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jawab Yesus, "Saudaraku, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atas kamu? Waspadalah terhadap ketamakan atau kerakusan, sebab walaupun orang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu ia berkata, "Aku akan membuat lumbung-lumbung yang lebih besar dan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Hai jiwaku, ada banyak barang bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun. Istirahatlah, makan minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidupmu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak. Mereka tidak menabur atau menuai dan tidak punya gudang atau lumbung, tetapi mereka diberi makan oleh Allah. Hidupmu jauh lebih penting daripada burung-burung itu. Siapa di antara kamu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Selanjutnya Yesus berkata, "Perhatikanlah bunga bakung. Mereka tidak memintal, tidak menenun, tetapi Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Jadi, kalau rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, jangan persoalkan makanan, minuman, dan pakaian. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu tahu kamu perlukan semua itu, tapi carilah kerajaannya, dan semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan
memberikan kerajaan itu kepadamu. Yesus berkata juga, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di surga yang takkan habis, tak dapat dicuri atau dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kewaspadaan. Hendaklah kamu siap dan pelitamu tetap menyala, seperti orang yang menanti tuannya pulang dari perkawinan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang, entah di tengah malam atau waktu dini hari. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika ia datang. Tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Betapa susah hatiku sebelum itu berlangsung. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, ibu melawan anaknya perempuan, ibu mertua melawan menantunya. Api Kristus adalah api kasih. Baptisan yang harus diterima Kristus adalah penderitaan dan wafatnya di salib. Kristus sendiri membawa damai, tetapi orang yang tidak mau menerima damai Kristus memusuhi orang-orang yang membawa damai itu. Jadi permusuhan datang dari mereka yang menolak keselamatan dari Kristus. Menilai zaman. Yesus berkata kepada orang banyak, bila kamu melihat awan naik di sebelah barat, kamu berkata, akan datang hujan. Dan itu memang terjadi. Bila angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan itu memang terjadi. Hai orang munafik, rupa langit dan bumi dapat kamu nilai. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa kamu tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika kamu dan lawanmu dalam perjalanan ke pengadilan, berusahalah berdamai dengan lawanmu, supaya kamu jangan diseret ke depan hakim dan engkau dilemparkan dalam penjara. Sungguh, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Dosa dan penderitaan. Beberapa orang datang kepada Yesus membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kata Yesus,
Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada orang-orang Galilea yang lain? Tidak. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara itu. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada orang lain di Yerusalem? Tidak. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa seperti itu. Para lawan Yesus memakai pesan di atas untuk memancing Yesus mengatakan sesuatu yang negatif tentang Pilatus supaya ada alasan untuk menangkap dia. Tetapi dalam jawabannya, Yesus menandaskan perlunya dan mendesaknya mereka semua bertobat. Pohon ara yang tak berbuah. Yesus menceritakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Tebanglah pohon itu, sebab sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon itu, tapi tidak ada." Jawab orang itu, "Tuan, biarlah ia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberinya pupuk. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Kita semua diharapkan menghasilkan buah, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Waktunya singkat. Jangan menunda-nunda lagi. Mari kita mulai. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Datang seorang perempuan yang sudah 18 tahun lamanya kerasukan roh sehingga ia bungkuk. Kata Yesus, "Ibu, penyakitmu sudah sembuh." Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu ia sembuh dan memuliakan Allah. Tapi kepala rumah ibadat itu marah. Katanya, "Ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, tapi jangan pada hari Sabat." Kata Yesus, "Hai orang munafik, bukankah kamu masing-masing melepaskan keledai atau lembunya dari kandangnya pada hari Sabat ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia adalah keturunan Abraham?" Mendengar itu, para lawan Yesus merasa malu, tetapi orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang dilakukan Yesus. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kata Yesus, "Seperti apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditaburkan di kebun. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Ia berkata juga, kerajaan Allah seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk
ke dalam adonan roti sehingga seluruhnya menjadi khamir. Kedua perumpamaan itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah mulainya kecil tetapi tumbuh besar, memberi perlindungan dan mempengaruhi keseluruhannya. Siapa yang diselamatkan? Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ada yang bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan?" Kata Yesus, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang berusaha masuk, tapi tidak dapat. Kalau tuan rumah sudah menutup pintu, kamu berdiri di luar sambil mengetuk-ngetuk pintu, 'Tuan, bukakan pintu.' Ia akan menjawab, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Ia akan berkata kepadamu, 'Enyahlah dari hadapanku, kamu semua yang melakukan kejahatan.' Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu menjadi yang terakhir." Yang dimaksud Yesus ialah orang Yahudi yang datang pertama bila mereka tidak percaya dan tidak menghasilkan buah yang baik, tidak akan selamat. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang bertobat dan menghasilkan buah yang baik, merekalah yang selamat. Keluhan tentang Yerusalem. Orang Yahudi berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus, "Katakan pada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Pada hari ketiga aku selesai. Tetapi aku harus meneruskan perjalanan ke Yerusalem, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sepi. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang yang sakit busung air. Pada suatu hari Sabat, Yesus ke rumah seorang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati Yesus dengan seksama. Tiba-tiba datang seorang yang busung air. Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Semua orang
diam saja. Yesus memegang orang sakit itu, lalu menyembuhkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak segera menarik keluar anakmu atau lembumu yang terperosok dalam sumur, meskipun itu hari Sabat?" Mereka tak sanggup membantahnya. Tempat yang utama. Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Lalu ia berkata, "Jika engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan." Mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya jangan ia berkata, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tapi bila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dengan demikian, engkau menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa yang harus diundang? Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah kamu mengundang sahabat-sahabatmu, kaum keluarga, atau tetangga-tetangga yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian, engkau sudah mendapat balasannya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan buta. Mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Kamu akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Perumpamaan tentang tamu-tamu yang berdalih. Berkatalah seorang kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, segalanya sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku mohon dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Lalu hamba itu kembali dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dan bawa kemari orang-orang miskin dan orang cacat, orang buta dan orang lumpuh.' Lalu hamba itu melaporkan, 'Tuan, semua perintah Tuan sudah dilaksanakan, tapi masih ada tempat.' Kata tuan itu, 'Pergilah ke semua lintasan jalan. Paksalah orang-orang di situ masuk, karena rumahku harus penuh.'
Sebab aku berkata kepadamu, dari orang-orang yang telah diundang itu, tak seorang pun akan menikmati jamuanku. Kita semua diundang ke perjamuan Ekaristi setiap hari. Alasan apakah yang saya pakai untuk tidak datang? Melepaskan segalanya untuk ikut Yesus. Suatu kali orang banyak berduyun-duyun ikut Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang ingin ikut aku dan menjadi muridku, ia harus membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, dan memikul salibnya." Kita bertanya, mungkinkah Yesus menyuruh kita membenci orang tua dan saudara-saudara kita? Padahal hukum utama adalah hukum cinta kasih. Membenci di sini punya arti khusus, yaitu tidak memberi prioritas kepada orang tua dan lain-lainnya. Jadi, di mana kehendak Allah berlawanan dengan kehendak orang tua, kita harus menomorsatukan Allah dan menomorduakan orang tua. Selanjutnya, Yesus berkata, orang yang mau membuat menara, membuat perhitungan dahulu untuk melihat apakah anggarannya cukup. Raja yang mau berperang dengan raja lain mempertimbangkan dahulu apakah ia dengan 10.000 orang bisa mengalahkan musuh dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia mengirim utusan untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Garam memang baik, tapi kalau garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tak ada gunanya selain untuk dibuang saja. Siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Dalam Injil Lukas bab 15 ada 3 perumpamaan yang sangat indah. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Kata mereka, ia menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba, lalu kehilangan 1 di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Kalau ia sudah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Sampai di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya dan berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab domba yang hilang itu sudah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang yang bertobat lebih
daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Perempuan manakah yang punya 10 dirham, dan jika kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, menyapu rumahnya, mencari dengan cermat sampai menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Sesungguhnya begitu juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seorang bapa mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berilah aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Beberapa hari kemudian, ia menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ketika uangnya habis, timbul kelaparan di negeri itu, dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu yang menyuruhnya menjaga babinya. Ia begitu lapar sehingga ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tak ada yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Orang upahan di rumah bapakku berlimpahan makanannya, tapi aku di sini kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi ke bapakku. Aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu tambun itu, potonglah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang.
Dan ketika ia pulang di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ia bertanya kepada seorang hamba, "Apa artinya semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah memotong anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa memotong anak lembu jantan itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Perumpamaan yang indah ini mengajak kita bercermin. Siapakah saya dalam kisah ini? Mungkin saya si bungsu. Saya diajak bertobat, pulang ke pelukan kasih Bapa yang Maha Pengampun, yang mau menerima saya kembali sebagai anaknya yang terkasih. Mungkin saya seperti si sulung yang menganggap diri benar, lebih baik dari orang lain. Ya, dia dekat di mata, tapi jauh di hati ayahnya. Si sulung diajak bertobat, menjadi rendah hati, mau menerima orang lain yang lebih lemah, menjadi sehati dan sepikir dengan bapaknya. Kita semua diajak menjadi seperti Bapa dalam perumpamaan ini. Bapa yang merangkul semua anaknya, yang mempersatukan, Bapa pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Injil Lukas bab 11 sampai dengan 15. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Marilah kita akhiri presentasi ini dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.